Bapak Ibu, Bapak Ibu presbiter dan jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Pada hari ini saya diminta oleh komunitas Sandal Jepit menyampaikan pendapat tentang calon pemimpin gereja secara khusus di GPIB menurut kriteria yang layak menjadi pemimpin ke depan. Apa yang perlu dikonstruksi dengan cepat bagi GPIB dan bagaimana memahami relasi interpersonal dalam konteks kolektif, kolegial, dan yang terakhir, bagaimana memahami proses pemilihan sebagai sebuah panggilan. Pada kesempatan kali ini saya perlu memperkenalkan diri, Penatua Roy Keturang, saat ini menjabat Ketua 5 PAMJ di GPIB Agape, dan juga sebagai Ketua 5 di BP Mupel Jakarta Timur. Bapak Ibu presbiter dan jemaat yang saya kasih dalam Kristus. Kita memahami bahwa GPIB memiliki visi dan misi. Namun apa yang menjadi visi dan misi apabila Anda dipercaya sebagai pemimpin sinodal? Bersama teman-teman kami mempunyai visi merajut dan memulihkan. Merajut dalam artian merangkai dan menyatukan semua potensi GPIB, baik sumber daya insani ataupun sumber daya keuangan, agar menjadi optimal dan berdaya guna. Memulihkan, artinya berbagai hal yang sebelumnya rusak atau porak-poranda, baik karena pandemi ataupun berbagai sebab lainnya. Dan untuk itu kita harus membuat atau memulihkan. Pemulihan yang harus kita lakukan adalah pemulihan dan penataan kembali pelayanan, pemulihan dan penataan kembali organisasi dengan hal yang baru, karena kita harus berdamai dengan pandemi. Begitu juga pemulihan kembali ekonomi warga jemaat dalam bingkai persekutuan di GPIB. Sedangkan pandangan saya tentang kepemimpinan GPIB, kedepannya adalah harus seorang yang egaliter, humanis, visioner, dan mampu membawa bahtera GPIB menghadapi berbagai situasi dan perubahan yang terjadi. Mampu menjadi dinamisator dalam gerak organisasi dan harus punya jiwa kepemimpinan yang bersifat partisipatif konsultatif, karena proses kepemimpinan di GPIB adalah bersifat kolektif kolegial. Sehingga kepemimpinan dalam gereja harus mencerminkan kepemimpinan yang melayani. Sedangkan hal yang perlu dikonstruksi dengan cepat di GPIB, saya concern di bidang 5, PEG. Yang pertama adalah melakukan penataan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel. 2, menata dan mendata aset GPIB agar dapat memberikan nilai tambah yang optimal bagi keuangan GPIB. Juga warga GPIB rasanya harus perlu tahu perkiraan aset dan kekayaan GPIB yang tentunya harus dibuat dan dinilai berdasarkan kaidah-kaidah ilmu akuntansi. Serta yang terakhir menata sistem compensation and benefit atau remunerasi bagi seluruh pegawai, baik pendeta maupun non-pendeta di GPIB dengan menerapkan prinsip-prinsip compensation dan benefit, yaitu yang pertama mudah dimengerti, kedua mudah dihitung, 3 berlaku adil dengan prinsip berdasarkan hasil kerja atau produktivitas. Artinya pegawai yang produktif berdasarkan KPI tentunya berhak mendapat lebih banyak. 4, dibuatkan KPI atau Key Performance Indicator bagi setiap pegawai, mengacu pada standar kerja yang harus dibuat dan ditetapkan dalam setiap jabatan. Karena dengan adanya KPI memudahkan pimpinan dalam hal ini MS untuk mengambil putusan dalam melakukan promosi, mutasi, rotasi, atau bahkan demosi bagi para pegawai
khususnya para pendeta, secara adil berdasarkan track record yang dibuat melalui KPI. Bagaimana merawat interpersonal dalam konteks kolektif kolegial adalah dalam mengambil putusan harus dilakukan secara bersama-sama dalam forum rapat majelis sinode. Sehingga apapun putusan yang diambil adalah keputusan bulat majelis sinode, bukan keputusan orang per orang, entah itu ketum, sektum, ketua-ketua bidang, atau yang lainnya. Sekalipun dalam rapat tersebut ada perbedaan pendapat atau dissenting opinion, tapi bahwa keputusan itu adalah keputusan lembaga, institusi. Dan yang terakhir, bagi saya proses pemilihan terpilih atau tidak adalah bagian dari panggilan dan pengutusan bagi setiap presbiter, penatua, pendeta, dan diaken. Karena setiap tugas dan tanggung jawab jabatan yang dipercayakan adalah amanat yang harus dijaga. Demikian ora et labora, Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih.